Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dan keluarga. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau sebagaimana keharusannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan yang sudah diprogramkan, yaitu kegiatan yang ada di calon guru penggerak. Dan pada saat ini yaitu Bapak Hernidi yang nantinya akan melaksanakan kegiatan itu terkait daripada CPD. Dalam kesempatan ini yang diangkat atau tema yang diangkat yaitu tentang budaya positif. Ini bukan hanya sekedar program untuk calon guru penggerak, tetapi ini memang harus betul-betul diterapkan di sekolah kita, ya. Terkait dengan budaya positif, kemudian ada disiplin positif. Nah, ini semuanya terkait tentang kebiasaan-kebiasaan kegiatan yang harus kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah kita. Kebiasaan atau tradisi yang ada di sekolah kita ini tentunya tercantum di aturan-aturan yang ada di sekolah kita ini yang merupakan kesepakatan kita bersama yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru maupun peserta didik. Tentu sudah banyak kebiasaan yang kita laksanakan di sekolahan ini. Mari kita pertahankan, ya, syukur-syukur kita tingkatkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita ini. Nah, termasuk kegiatan yang ada di sekolah ini harus diikuti oleh seluruh guru atau seluruh pendidik yang ada di sekolah kita, sehingga karena ini jadi kesepakatan ya harus kita laksanakan. Seandainya tidak bisa mengikuti, itu tentu harus ada keterangan, ya, ada penjelasan, sehingga pada saat dibutuhkan mengapa tidak bisa mengikuti, mengapa tidak bisa berangkat, mengapa pulang terlebih dahulu, itu ada penjelasannya. Pada saat saya ditanya oleh atasan, kami bisa menjawab mengapa tidak bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, termasuk kegiatan yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu. Ada kegiatan pembinaan seluruh tenaga pendidik yang ada di Kecamatan Cijanduan. Ini diharapkan juga yang tidak bisa berangkat itu harus memberikan keterangan. Itulah bentuk rasa tanggung jawab kita. Ya, bentuk rasa tanggung jawab kita dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu, akhir-akhir ini ya ada
beberapa dewan guru bahkan bisa menulari kebiasaan yang kurang baik, hanya tidak masuk tanpa memberikan keterangan. Ya, padahal ini adalah merupakan kewajiban kita, baik itu yang PNS ataupun yang P3K atau yang honor, semuanya punya tanggung jawab sama ya, tentang tugas yang sudah disepakati, aturan-aturan yang ada. Jadi ini sudah kebiasaan yang baik kita pertahankan. Nah, ini ada beberapa mungkin teman yang tidak bisa hadir, kemudian tanpa ada keterangan. Saya mohon untuk kedepannya kita jalin lagi untuk kerjasama yang baik. Jadi Bapak Ibu, ini mari kita kembali segarkan ingatan kita, kesepakatan kita, dan kita laksanakan bersama-sama. Ini Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini terkait masalah budaya positif yang diangkat oleh Bapak Edmindi selaku CGP, bukan hanya sekedar wacana, tapi memang betul-betul kita terapkan, kita laksanakan di sekolah kita ini. Bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap tugas yang kita emban. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilaf, ada salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ketua tadi atas sambutannya. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Ketut dan Bu Elda. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Sumberjaya. Bapak Ibu, gimana, masih semangat hari ini? Ada kata pepatah mengatakan, bukan kata pepatah, ada sebagian dari yang saya baca di internet termasuk AA Gim sendiri mengatakan bahwa semua kelelahan kita, semua kecapean kita itu akan terbalaskan di kemudian. Tapi intinya Bapak Ibu, jadi semua kerja kita itu kalau kita jalani dengan ikhlas, itu mungkin capeknya tidak akan terasa. Mungkin itu ya? Ya Bapak Ibu ya. Jadi selamat pagi Bapak Ibu. Nah gitu. Saya ulangi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, ini semangat kita. Jadi kenapa saya bilang pagi? Mudah-mudahan semangatnya seperti ketika pagi tadi, walaupun sekarang sudah siang. Ya, Bapak Ibu, saya di sini ingin menyampaikan beberapa program dari CGP yang itu modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif atau budaya positif. Jadi mengingat dari budaya positif, itu banyak kata dari budaya positif. Jadi sini tergerak dalam pikiran kita kalau kita mengingat budaya. Kata budaya saja sudah gimana gitu. Kalau sudah budaya, apalagi budaya positif. Bapak Ibu, coba kira-kira siapa yang mau menjelaskan tentang budaya positif? Ada Bapak Ibu? Apa sih budaya positif itu? Apa sih? Kalau dari kata-kata budaya, apa ya Bapak Ibu? Kebiasaan ya. Budaya kebiasaan. Jadi kebiasaan positif. Sedangkan positif sendiri baik. Berarti
kebiasaan yang baik. Jadi di sekolah kita kemarin ada beberapa kebiasaan yang baik. Di antaranya apa Bapak Ibu? Yang telah kita canangkan di sekolah kita. Ya benar kata Bu Isri. Jadi budaya 5S. Jadi kita sudah menerapkan budaya 5S yang ditempel-tempelkan atas program yang sebelumnya oleh Bu Kusria selaku CKB juga. Jadi alhamdulillah saya di sini hanya mengingatkan ke Bapak Ibu karena kita sudah ada 3 guru penggerak, jadi sudah berulang-ulang. Jadi Pak, saya di sini hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu sudah terbiasa dengan ini. Ya, lanjut Pak Arjun. Jadi tentang budaya positif. Ada 8 dari budaya positif. Apa saja itu? Tolong Pak Arjun dibacakan Pak Arjun. Konsep inti budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Iya, itulah budaya positif. Konsepnya ada 8 ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menerapkan dari 8 konsep ini, mudah-mudahan sekolah kita akan sekolah yang lebih maju dari sekarang. Walaupun sekolah kita anggap maju karena di kecamatan kita, di Kecamatan Blitar 2 banyak jadi termasuk jadi contoh bagi SD yang lain, pertama SD. Ya lanjut Pak. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Jadi di sini pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Nah, kata berdiferensiasi ini sudah sering kita dengar, apalagi sekolah kita, sekolah penggerak Bapak Ibu kemarin sebelum tahun ajaran baru ini ada hampir 8 hari ya Bapak Ibu kita adakan IKM EHT di sini, yaitu tentang modul ajar dan segala macam. Jadi untuk cara berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu tidak asing tentang berdiferensiasi. Tapi kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih berdiferensiasi itu? Apa Bapak Ibu? Sesuai dengan tingkat kebutuhan murid. Iya, benar. Jadi benar kata Bu Kusri berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid kita. Pembelajaran kita di kelas itu akan sesuai dengan kebutuhan murid kita dalam gaya belajarnya maupun metode pembelajarannya. Jadi itu sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan berkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Arjun. Yang kedua, miskonsepsi sesuai teori kontrol miskonsepsi sesuai teori kontrol Dr. William Glasser. Coba Bapak Arjun lagi bacakan Bapak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah itu, terima kasih Pak Arjun. Jadi tentang miskonsepsi sesuai teori kontrol dari William Glasser. Ini kata Bu Kusri khawatir dengan ini kata-kata yang ini, kontrol ini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini nih tidak sesuai dengan fakta kita. Kita beranggapan yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita berpikiran bahwa guru itu akan selalu mengontrol murid. Jadi apapun bentuknya harus sesuai kita. Padahal tidak sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi murid itu
mereka mempunyai kehendak sendiri, mereka punya gaya belajar sendiri. Kita tidak. Mungkin sekarang sudah kita mulai terapkan tentang gaya belajar sesuai dengan murid. Bukan kita yang mengontrol murid, murid harus seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi itu tentang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga. Jadi kebiasaan orang besar itu memaksa yang kecil. Jadi guru memaksa anaknya harus seperti ini. Atau kelas 6 memaksa adik-adiknya seperti ini. Harus seperti saya loh. Harus seperti saya. Nah itu tidak. Jadi menurut Dr. William Glasser ini itu tidak seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Bagaimana bentuk pembelajaran dan sebagainya. Jadi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini juga kita menganggap, kadang Bapak Ibu kita menganggap ya kepada anak-anak tuh kalau dia positif itu udah sesuai menurut kita, udah bermanfaat menurut kita. Padahal anak itu tidak seperti itu. Jadi anak-anak mereka berpikir lain dengan kita. Mereka bermanfaat untuk mereka itu kalau sesuai dengan mereka. Kita tidak. Jadi itu yang ketiga menurut Dr. William Glasser. Terus yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik kepada seseorang itu kita beranggap selama ini, anak-anak juga mungkin beranggap bahwa kalau kita sudah mengkritik orang atau dalam sini mengkritisi yang lain atau anak kita mengkritisi anak, maka anak itu akan berbuat baik. Padahal itu tidak sesuai dengan karakter mereka. Jadi kalau ketika kita mengkritik anak, tidak mungkin sesuai dengan karakter mereka. Jadi itu. Jadi makanya nanti kita dijelaskan bagaimana seharusnya kita ketika anak-anak melakukan kesalahan. Lanjut Pak Arjun. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini ada banyak di sini. Silakan Bu Win, tolong dibacakan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia yaitu realita kebutuhan kita sama. Tapi teori kontrolnya tentang dunia itu bahwa realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya, jadi gini Bapak Ibu, yang pertama ini sesuai dengan William Glasser tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Ini selama ini kita menganggap realitas kebutuhan kita itu sama. Anak itu sama juga kebutuhan. Kita juga sama mereka. Padahal tidak, sesungguhnya realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Begitu juga anak-anak akan berbeda-beda. Mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua dilanjut. Yang kedua, teori Glasser tadi bahwa semua orang melihat hal yang sama. Namun teori kontrol tentang dunia yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah itu juga. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Kita beranggapan selama ini Bapak Ibu, jadi semua itu orang sama. Wah, mereka butuh ini. Padahal sesungguhnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran mereka itu berbeda. Akan masa depan mereka berbeda. Ada cerita anak seorang anak, mungkin ini kenyataan di satu. Jadi anak itu, mereka itu bukannya mau jadi dokter, mau jadi guru dan sebagainya. Mereka jadi ingin menjadi ibu rumah yang tangga yang baik. Ini memang contoh reality kenyataan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi itu berbeda-beda. Jangan dianggap sama. Lanjut Bu. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrol tentang dunia bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini juga sering yang kita lakukan, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini bisa. Atau kita sekarang mungkin akan ada
pemilu segala macam, pandangan kita, wah ini bagus, bagus. Padahal orang lain belum tentu seperti itu. Kadang kita menganggap bahwa pendapat kita itu paling benar, sesungguhnya tidak untuk orang lain. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha, Bapak Ibu, memandangi pandangan orang itu, memahami pandangan orang itu tentang dunia itu menurut mereka. Jadi mudah-mudahan di sekolah kita seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memahami, jadi kolaborasi kita akan berjalan dengan lancar atau baik. Ya, lanjut Bu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berdasarkan teori kontrol tentang dunia, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah ini juga, jadi kalau perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ketika suatu perlakuan yang buruk, perilaku yang buruk dari anak kita, ini karena sekolah kita, kadang itu kalau perilakunya buruk itu sesuatu yang kesalahan. Wah ini salah. Pokoknya dia anak telat berapa menit, kita sudah menyalahkan anak. Bahkan belum tentu pada itu. Semua perilaku memiliki tujuan mereka. Kenapa mereka melakukan itu dan didasari apa mereka melakukan itu. Itu untuk perilaku. Lanjut Bu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Namun teori kontrol beranggapan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini juga tanggapan. Orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya belum tentu. Orang lain tidak akan bisa mengontrol kita. Hanya kita Bapak Ibu yang mengontrol kita. Bagaimana perilaku kita, hanya kita sendiri yang bisa dapat melakukannya. Jadi begitu. Budaya positif kita akan meresap ke jiwa kita, ke dada kita, maka akan perilaku kita, akan kita sendiri yang melaksanakannya, bukan orang lain. Orang lain tidak juga bisa akan mengontrol perilaku kita. Itu. Terus yang selanjutnya, Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Namun teori kontrol tentang dunia mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. nah itu juga. Kita tidak mungkin bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang budaya positif, kita mengontrol diri kita sendiri, dari jiwa diri kita sendiri. Memang ada nanti budaya positif itu dari luar. Jadi ada yang dari luar. Cuman itu kalau kita yang sudah dewasa ini, budaya positif itu rata-rata dari kita. Kita mengingat kita sendiri, bagaimana tingkah laku kita sendiri. Jadi itu untuk yang mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya, stimulus respon tentang dunia bahwa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini mungkin ada dari kita. Teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini mungkin Bapak Ibu kita mungkin masih ada yang seperti ini. Jadi pemaksaan, ketika rujukan kita gagal, anak kita gagal, siap-siap kita marah. Harus gini. Wah ini sudah biasa kita lakukan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang sering kita alami. Sedangkan harusnya kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan yang melakukan kesalahan itu. Jadi menciptakan pilihan baru, ada metode baru untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh anak didik kita. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan terlalu ketika kita bujuk-bujuk langsung kita paksa harus gini. Nah itu tidak. Jadi itu. Terus yang selanjutnya tugas terakhir. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Teori kontrol tentang dunia yaitu model berpikir menang-menang. Nah yang terakhir ini model berpikir menang kalah. Kalau kamu tidak menang ya kalah. Hanya itu. Jadi padahal model berpikir seharusnya kita harus menang. Untuk mengajukan kita harus menang. Walaupun kenyataan terakhir kalah, yang jelas kita berpikir untuk kedepannya bahwa kita itu harus menang. Nah itu, anak-anak kita terapkan bahwa mereka walaupun mereka belum tuntas dengan kegiatan, kita harapkan mereka harus berpikirnya harus tuntas. Untuk apa anak Bapak Ibu ini? Untuk menciptakan mereka, motivasi mereka dalam belajar. Jadi mereka harus menang. Nah itu untuk mengubah paradigma stimulus sesuai dengan William
Glaser tadi, Bapak Ibu. Lanjut Pak Ajun. Terus ini yang selanjutnya disiplin positif. Silakan Bu Umi dibacakan. Disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, dari dalam diri sendiri. Ketika mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Iya. Jadi motivasi itu apa itu motivasi Bapak Ibu? Dorongan. Dorongan. Jadi dorongan. Motivasi itu dorongan, semangat kita. Jadi semangat kita untuk disiplin. Ini ada dari kita sendiri, dari jiwa kita sendiri. Ini yang pertama. Yang pertama itu dari jiwa kita. Ketika kita mau melaksanakan disiplin, kalau bahasa Bu Rahayunya, ketika kita mau ngajar itu sudah mengajar, kita amanah, maka posisi kita sebagai guru harus sesuai dengan apa tugas pokok kita dan apa yang harus kita lakukan. Yaitu, makanya disiplin itu yang dari diri kita sendiri. Sedangkan untuk anak mungkin ada yang dari eksternal. Ini yang diperlukan. Ketika internal mereka tidak bisa, mereka laksanakan tidak sesuai dengan kita bisa dengan cara dengan eksternal, dengan bujukan tadi, dengan teori sesuai dengan William Glaser tadi. Jangan kita paksakan harus gini, tidak. Jadi itu ada yang dari internal, ada yang dari eksternal untuk disiplin. Silakan lanjut Bu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah ini disiplin. Kata disiplin sendiri itu berarti belajar. Disiplin itu belajar. Berarti ketika anak didik kita disiplin, berarti anak juga belajar. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengikuti disiplin ini, disiplin yang positif ya Bapak Ibu, itu maka kita juga akan belajar. Terus kemudian dengan belajar ini, dengan disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dengan belajar itu menggali potensi anak didik kita. Kalau kita menggali potensi diri kita untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ya kalau belajar itu bukan hanya anak ya Bapak Ibu, kita juga belajar. Ada kata istilah belajar sampai sepanjang hayat. Jadi itu sampai liang kubur kata Bubin. Jadi berarti kita harus terus belajar. Yang terus disiplin positif menanamkan motivasi kepada semua siswa kita. Jadi disiplin positif menanamkan motivasi kepada siswa. Jadi tadi yang ini kalau kita disiplin itu motivasi eksternalnya. Ketika kita disiplin, otomatis anak biasanya akan malu sendiri. Bapak Ibu loh berangkat pagi, masa kita nggak berangkat pagi? Bapak Ibu loh pulangnya sore sampai masa kita nggak pulang agak siangan? Atau kadang-kadang anak juga pengen pulang cepat-cepat seperti itu. Jadi itu juga, itu menjiwai. Jadi ketika motivasi kepada siswa, mudah-mudahan anak juga akan termotivasi ketika kita termotivasi untuk disiplin positif. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Ya, silakan Bu Dwi dibacakan Bu Dwi. Nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif. Ibo Primary Years Program (BYP). Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, beringin tahu
Terima kasih Bu Dwi. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang terutama yang telah kita terapkan ini sebagai kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini tidak usah disebutkan lagi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah hafal tentang ini. Ya, ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Jadi benar, ada 6. Terus yang kedua, Ibo Primary Years Program atau PYP. PYP antara lain menyebutkan bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu dari nilai-nilai kebajikan. Terus yang ketiga yaitu 9 pilar karakter. Ada 9 pilar karakter nilai-nilai kebajikan itu. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ketika kita cinta Tuhan dan mencintai ciptaannya, maka kita akan berlaku dengan kebajikan ini, nilai-nilai kebajikan ini. Terus kemandirian dan tanggung jawab. Terus kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, kedamaian dan kesatuan. Jadi Bapak Ibu, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk menghadapi siswa, murid-murid kita di kelas. Jadi itu Bapak Ibu untuk nilai-nilai kebajikan. Lanjut Pak Arjun. Terus kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau mendengar kata kebutuhan dasar manusia ini sangat perlu. Jadi manusia itu harus mempunyai kebutuhan dasar. Di antaranya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan seluruh usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang dibutuhkan, segala sesuatu yang kita butuhkan yang berdasar. Itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu kebutuhan dasar itu. Kita sekolah juga perlu untuk mencapai kebutuhan dasar kita. Kita mengajar juga perlu untuk mencapai kebutuhan dasar kita. Lanjut. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini anak ketika mereka telah mencapai kebutuhan dasar manusia, itu ketika mereka tidak tercapai kebutuhan dasar mereka, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan mungkin yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau teman-temannya. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ketika kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan bersifat beda, kayak yang lama coba dibaca beda. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Iya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bukan hanya makan Bapak Ibu. Jadi ada kesehatan, ada rumah tempat kita tinggal. Terus ada psikologi dari kebutuhan itu supaya kita merasa aman. Jadi ketika kebutuhan dasar kita sudah tercapai, maka kita akan merasa aman. Tujuan kita mengajar juga untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Anak-anak juga seperti itu. Ketika mereka belajar dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terus lanjut kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Silakan tolong Bu Citra dibacakan. Baik, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap berhubung dengan orang lain. Iya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu,
kita butuh cinta dan kasih sayang tidak? Butuh. Sangat butuh. Jadi kita juga sangat butuh tentang cinta dan kasih sayang. Selain cinta dan kasih sayang ke pasangan kita, juga kita butuh cinta kasih sayang oleh anak didik. Anak didik kita butuh cinta kasih sayang juga dari kita. Jadi ini sangat penting, kebutuhan dasar. Ini termasuk cinta dan kasih sayang ini dan diterima di lingkungan kita. Jadi itu. Jadi kebutuhan ini kebutuhan fisiologis. Jadi psikologis kita, bagaimana kita berhubungan dengan teman sejawat, dengan anak didik kita, dengan atasan kita. Jadi ini sangat penting. Jadi 5 kebutuhan dasar ini sangat penting untuk kita jalani, yang kita butuhkan. Kadang seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau selain tadi kita makan, terus kesehatan, terus rumah, kita juga butuh kasih sayang dan cinta ini. Jadi itu. Terus selanjutnya Pak Arjun, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ini, tolong dibacakan tuh fakta. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengar dan memiliki rasa harga diri. Iya, terima kasih Pak Okta. Jadi kebutuhan penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Ketika kita diakui atas kemampuan kita, kita merasa akan meningkatkan dan puas ketika kita diakui dengan kemampuan kita. Jadi kebutuhan ini sangat penting juga untuk kita. Jadi ketika kita, padahal kita sudah kerja keras, anak-anak sudah belajar, walaupun tiba-tiba begitu asesmen nilainya kecil, kita mungkin sebagai guru juga harus mengasih apresiasi kepada mereka. Bagaimana kita memotivasi anak kita itu untuk terus meningkatkan kebutuhan pengakuan kita. Jadi itu, apalagi anak yang memiliki lebih daripada yang lain, tingkat pemahamannya lebih daripada yang lain, itu sangat penting untuk butuh pengakuan dari gurunya. Jadi apresiasi dari guru-gurunya. Jadi itu mungkin untuk kebutuhan pengakuan ini, penguasaan. Silakan lagi Pak Arjun. Terus yang selanjutnya kebutuhan kebebasan. Wah, ini kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi silakan Bu Ketut, tolong dibaca Bu Ketut. Kebutuhan jabatan atau kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Iya, terima kasih Bu Ketut. Jadi kebutuhan kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka bebas memilih. Jadi kebutuhan ini sangat penting untuk anak didik. Jadi makanya ada penerapan diferensiasi tadi juga itu. Mereka akan memilih gaya belajar mereka seperti apa, minat mereka seperti apa. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa kehendak mereka. Jadi kita juga sebagai guru biasanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita butuh kebebasan. Kebebasan kita, menurut kita tuh seperti ini. Walaupun kadang kebebasan kita itu tidak diakui oleh orang lain itu tadi. Jadi sangat penting ini, termasuk kebutuhan tentang kebebasan ini Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya Pak Arjun, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Tolong Bu Yanti dibaca. Kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang dan suka berlucu atau bergurau.
Ya, terima kasih Ibu Yanti. Jadi kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang ini banyak di kelas kita ya Bapak Ibu. Mereka kadang karena saking senangnya, walaupun kelas 6 kadang tuh masih mereka penanya aja dilempar-lempar gini atau jalan-jalan ke sana sini, apalagi yang kelas kecil ya Bapak Ibu. Mereka butuh kesenangan. Ya itu. Jadi bagaimana cara belajar kita untuk memenuhi kebutuhan kesenangan mereka ini. Jadi biasanya anak-anak suka bermain. Suka bermain itu berarti anak itu suka dengan kesenangan. Jadi banyak anak-anak kita di kelas kita yang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi mereka butuhkan kebutuhan dasar termasuk seperti ini, akan kesenangan. Jadi gimana Bu Ketut? Gimana? Biasanya kan menikmati apa yang dilakukan. Jadi dia hanya biasanya menikmati apa yang mereka akan lakukan sendiri atau asik sendiri. Apalagi kelas 1 Bu Dokter yang ngajar kelas 1. Mesti anak ada bawa mungkin robot-robotan, padahal kita menjelaskan mereka hanya bermain robot-robotan, tidak mendengarkan kita yang di depan. Jadi itu sudah biasa di anak yang kecil-kecil. Ada anak yang kelas besar juga seperti itu. Saya juga sudah mengalami Bapak Ibu di kelas 6 saja ada anak yang masih seperti itu. Ketika kita menceritakan atau menjelaskan atau mengajak mereka asik menggambar layang-layang. Ada yang seperti itu. Apalagi ketika kemarau ini musim layang-layang, itu mereka kesenangan mereka. Jadi karena mereka senang akan layang-layang terus menggambar layang-layang. Itu juga kreatif anak-anak. Jadi itu untuk kebutuhan kesenangan. Lanjut Pak Arjun. Terus motivasi perilaku. Jadi ini ada beberapa motivasi perilaku supaya budaya positif ini akan terjalan dengan baik. Tolong Bu Nova dibacakan. Iya, terima kasih Bu Nova. Jadi motivasi perilaku anak itu ada 3 motivasi mereka. Kenapa itu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak-anak berbuat mungkin padahal dalam diri mereka tidak mau melakukan itu, ketika mereka takut akan hukuman atau ketidaknyamanan, maka mereka melakukannya. Pokoknya bukan dari diri mereka, dari eksternal tadi Bapak Ibu. Jadi ketika ada beberapa mungkin anak ketika hari Senin tidak memakai topi, anak takut dengan hukuman, mereka cepat-cepat baris tersendiri. Jadi ini termasuk untuk menghindari hukuman tadi atau ketidaknyamanan. Jadi anak-anak mereka harus memakai topi, pakai topi semua karena takut, bukan dari jiwa mereka, tapi karena takut atau menghindari hukuman. Jadi itu motivasi perilaku mereka melakukan itu, melakukan budaya positif mungkin karena itu. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kadang ketika anak-anak sering kita kasih imbalan atau Bu ini ketika umpamanya dia dapat mendapatkan permen ketika bisa menjawab soal ini, soal matematika umpamanya, mereka akan termotivasi perilaku mereka dengan cepat-cepat karena ingin mendapat imbalan tersebut. Itu juga yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang harus kita tanamkan, nilai motivasi perilaku mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah
Ini terkait dengan jiwa mereka, keinginan mereka, cita-cita mereka, Bapak Ibu. Ketika cita-cita mereka ingin menjadi ini, otomatis mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ini motivasi perilaku yang ketiga ini sangat-sangat bagus untuk kita terapkan di sekolah kita untuk anak-anak kita. Jadi harapannya nanti ke depannya Bapak Ibu mungkin anak-anak kita seperti yang termotivasi ke perilaku yang ketiga ini. Itu ya. Motivasi dari dalam diri anak-anak sendiri, bukan dari luar, dari hukuman tadi atau hadiah. Jadi motivasi mereka itu dari diri mereka sendiri, tidak merubah. Jadi motivasi ini biasanya akan terus berlanjut ketika motivasi dari dirinya sendiri, tidak dari hukuman atau hadiah. Nah, yang susahnya kalau dari hukuman itu ketika hukumannya tidak ada lagi, ketika SD hukumannya seperti ini, begitu SMP dia akan bebas. Terus kalau motivasi karena hadiah, satu orang yang ngasih hadiah ketika bersama guru yang lain, dia tidak akan taat atau tidak teratur karena wah guru itu yang ngasih hadiah. Begitu guru yang lain ngasih hadiah, dia tidak akan, budaya positif tidak akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu hukuman atau konsekuensi restitusi. Ada 3. Pertama hukuman, kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Tolong dibacakan Bu Uci. Hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Bu Uci. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu Bapak Ibu, jadi biasanya ini kalau hukuman itu ketika anak melakukan ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, hukumannya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Umpamanya anak terlambat sekolah, tiba-tiba suruh keliling lapangan 2 kali dan sebagainya. Itu kan tidak sesuai. Padahal anak terlambat, kenapa tiba-tiba hukumannya seperti itu? Anak tidak mengerjakan PR, hukumannya suruh push up. Hubungan apa dengan umpamanya pelajarnya bahasa Indonesia, tiba-tiba dia push up. Mungkin kalau pelajarnya olahraga mungkin bisa ketika mereka sudah melakukan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah ditahu, di antara 2 orang itu sudah tahu, antara mungkin guru dengan anak, kalau itu guru dengan anak. Jadi mereka, ini sesuai dengan biasanya keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Ketika keyakinan kelas kita, murid-murid akan tahu. Ketika dia melanggar ini akan tahu, wah ini yang harus mereka kerjakan atau yang mereka lakukan ketika melanggar keyakinan tersebut. Jadi itu untuk konsekuensinya Bapak Ibu. Terus yang ketiga restitusi Bapak Ibu. Ketika restitusi ini, jadi mereka itu dari diri mereka sendiri. Jadi restitusi itu dari diri mereka sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika pelanggaran, anak melakukan pelanggaran, mereka akan tahu, oh harusnya tuh saya tidak seperti ini. Jadi begitu, restitusi itu dari diri anak itu sendiri.
mereka ketika melakukan pelanggaran mereka akan tahu, oh ini bukannya kita. Ketika konsekuensinya sudah ada di sana, begitu restitusi itu mereka akan mengetahui kesalahan mereka, apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka tanamkan ke diri mereka sehingga tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu restitusi Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan anak kita begitu mereka mengenal restitusi, mereka akan tahu harusnya saya itu tidak seperti ini. Nah, ketika restitusi sudah ditanamkan di jiwa anak-anak, maka kemungkinan pelanggaran-pelanggaran tidak akan terjadi lagi. Jadi itu restitusi ini sangat bagus Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak sudah tahu dengan restitusi ini, mereka tidak mungkin melakukan pelanggaran lagi karena restitusi ini terkait dengan jiwa mereka, dengan hati mereka. Jadi itu bedanya restitusi sama konsekuensi tadi itu. Ketika konsekuensi walaupun memang keyakinan kelas, tapi mereka kadang kita apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, padahal itu anak harus tahu, jadi sama-sama tahu jadi konsekuensinya seperti apa itu. Terus kalau restitusi, anak itu sudah menyadari diri sebelum melakukan kesalahan, mereka sudah menyadari sendiri, oh saya nanti akan seperti ini kalau saya melakukan seperti ini. Nah itu untuk restitusinya. Lanjutkan Pak Arjun. 5 posisi kontrol guru. Nah ini ada kontrol dulu, ada 5. Yang pertama penghukum. Jadi guru sebagai penghukum. Yang kedua teman. Yang ketiga pembuat merasa bersalah. Yang keempat pemantau. Sedangkan yang 5 manajer. Jadi ini posisi kontrol guru ini ada 5 ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menerapkannya nanti. Terus dilanjut Pak Arjun. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini patuhi aturan saya atau awas. Nah ini sering ya Bapak Ibu, patuhi peraturan saya atau awas. Sering kita lakukan mungkin dulu. Mudah-mudahan sekarang tidak, karena kita sudah sekolah penggerak, guru penggerak kita sudah 3. Mudah-mudahan tidak lagi ya Bapak Ibu ya. Terus kamu selalu saja salah. Nah ini ketika kita mengatakan patuhi aturan saya atau awas, anak itu merasa takut dan khawatir. Jadi kelemahan di sini mungkin dia takut itu, jadi khawatir mereka. Jadi ketika mau melakukan ini khawatir, jadi mereka mungkin ketika dalam pembelajaran malah tidak masuk ke otak mereka pembelajaran mereka karena mereka terintimidasi dengan kita karena takut itu tadi. Terus kamu selalu saja salah. Nah ini kata-kata kamu selalu saja salah. Ketika anak sudah kita bilang kamu saja salah, berarti anak merasa minder. Wah, berarti saya ini salah. Mau apapun saya salah. Mau kita begitu anak mau belajar yang benar, saya ini juga salah. Akhirnya dia akan merasa minder dan tidak percaya diri lagi dengan kata-kata yang kamu selalu saja salah itu. Terus selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Nah ini kadang kita selalu, anak selalu melakukan salah, terus selalu lagi, dan yang terakhir selesai. Selesai di sini mungkin anak-anak kita takuti selesai atau keluar dari kelas kita dan sebagainya. Itu. Terus ini yang terakhir mungkin terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Ketika anak datang terlambat, kita mesti terlambat lagi ini anak. Anak ini terlambat lagi. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Nah ini juga menghukum. Ya Bapak Ibu, jadi kita menghukum anak ini terkait dengan psiko mereka. Jadi ketika kita menghukum anak terkait psiko mereka, mereka akan merasa takut, minder, tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan untuk menghukum ini tidak ada lagi di sekolah kita ya Bapak Ibu. Terus lanjut. Ini mungkin sekilas bentuk dari penghukum itu. Nah ini Bapak Ibu, silakan dilihat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nggak tahu? Berani-beraninya jawab. Sudah tua. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini Bapak Ibu, jadi contoh penghukum. Jadi untuk penghukuman seperti ini contohnya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak lagi seperti itu. Ketika anak menjawab, kenapa hukumannya kok lapangan basket? Ketika melanggar malah ditambah lagi sama ibunya tadi. Jadi mungkin itu. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi seperti itu contohnya. Jadi ketika anak bisa membuat masalah, wah Bapak kecewa sekali dengan kamu. Nah ada yang seperti ini ya Bapak Ibu. Kita sering juga dulu seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah ini. Jadi agak lembut, tapi mereka tuh merasa bersalah di jiwa mereka. Wah aku ini salah gini. Ini posisi yang merasa bersalah di anak. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Anak kan merasa bersalah mereka. Oh saya melakukan ini, jadi mereka akan merasa bersalah. Jadi ini posisi yang kedua, posisi kontrol guru itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi penghukum, yang kedua itu membuat merasa bersalah. Coba lanjut. Ini videonya Bapak Ibu. Sama, Naren lagi. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah ini, seperti ini. Kalau anak-anak kita dengan posisi merasa bersalah. Jadi anak itu terasa bersalah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi itu. Terus lanjut, posisi teman. Nah dalam posisi teman ini kita terasa berteman dengan anak. Jadi posisi kita teman. Jadi bukan sebagai guru. Jadi posisi kita akan berbicara dengan guru, dengan anak itu tidak akan menyakiti murid. Akan tetap berusaha mengontrol murid. Posisi teman dan guru bisa negatif maupun positif. Jadi ada yang negatif dan positif. Sebagai kalau kita posisi sebagai teman kepada murid, kadang negatifnya itu anak itu merasa kita tuh sebagai teman, kadang gimana gitu, kurang hormat, kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk posisi yang teman. Jadi contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo bantulah demi Bapak ya. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi mengingatkan bantuan Bapak selama ini. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini posisi sebagai teman.
Ada juga videonya Pak Jun, coba. Nah ini contohnya Bapak Ibu, video tentang posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya ini Bu, posisi teman. Jadi anak itu positifnya mereka bahagia, tidak merasa bahwa itu sebagai hukuman, padahal sebenarnya mereka melakukan pelanggaran. Jadi itu negatifnya ya itu tadi, kadang kurang dihargai gurunya, kurang menghormati sebagai guru. Terus selanjutnya Pak Arjun, pemantau. Nah ini pemantau, ini kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau itu sesuai dengan peraturan dan konsekuensinya. Jadi ketika melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Hukumannya apa? Itu. Nah ini contohnya, peraturannya apa? Begitu melakukan pelanggaran, peraturannya apa? Tidak boleh diganggu-gugat, kadang seperti ini. Juga apa yang telah kamu lakukan. Jadi apa yang telah kamu lakukan, terus apa? Konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi itu untuk pemantau. Jadi memantau sesuai dengan konsekuensi atau peraturan yang ada di sekolah atau keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Jadi kesepakatan kelas kita apa? Langsung seperti itu Bapak Ibu, itu untuk posisi pemantau. Lanjut Pak Arjun, ini juga ada videonya. Itu narik lagi Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini begitu Bapak Ibu, ketika posisinya sebagai pemantau, dia sesuai dengan peraturan yang ada atau keyakinan yang ada. Jadi konsekuensinya apa? Ketika melakukan pelanggaran, konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Terus lanjut Pak Arjun. Terus yang terakhir ini posisi sebagai manajer. Ketika posisi sebagai manajer, berbuat sesuatu sama dengan murid, memperkirakan murid mempertanggungjawabkan terhadap perilakunya sendiri. Jadi mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika posisi manajer ini, muridnya sendiri. Mereka tuh, wah saya melakukan ini berarti saya harus seperti ini. Ketika melakukan pelanggaran ini, saya seperti ini. Jadi mereka sendiri yang menemukan apa sih konsekuensinya, apa sih, itu bukan kita. Jadi itu Bapak. Terus apa solusi yang harus diperbuat mereka ketika melakukan pelanggaran. Jadi itu contohnya ini, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas kita. Terus apakah kamu meyakininya? Ketika kembali ke keyakinan kelas, kamu yakin nggak ke
pelanggaran yang kamu lakukan itu terus konsekuensinya apa. Nah itu, jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya. Jadi itu perlu diperbaiki oleh anak-anak itu sendiri. Solusinya apa, itu anak-anak itu sendiri. Terus di sini juga saya kasih videonya Pak Anjun. Terus ini sebagai posisi manajer, ini juga masih Naren. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah ini posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Kita tahu kan semua tingkatannya bagaimana sebagai posisi yang pertama penghukum tadi, pembuat bersalah, berteman, terus pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi mudah-mudahan kita selaku guru, posisi kita adalah sebagai manajer ini. Lanjut Pak Arjun. Ya ini contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Jadi dari sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa contohnya kita ini? Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini merasa bersalah. Posisi kontrolnya sebagai bersalah. Terus lanjut. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini apa? Sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar, berarti anak itu selalu salah gitu ya. Terus ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini apa? Sebagai apa? Ya, manajer, betul. Jadi kalau ini untuk menyelesaikan masalah itu solusinya di anak sendiri. Jadi ini posisi sebagai manajer. Lanjut. Terus ayolah lakukan demi Bapak ya. Nah ini apa? Sebagai teman. Iya, benar. Lanjut. Terus kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Konsekuensi. Nggak ada sebagai posisi penghukum. Ini pemantau Bapak Ibu. Jadi ketika dia tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi pemantau. Terus lanjut. Terus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu juga bersama, maksudnya pas dengan anak dengan guru. Kalau peraturan kelas dari ditentukan dari guru. Ya, oh iya, bagus sekali dari Bu Winarni. Jadi kalau keyakinan kelas itu sama dengan yang kita sering sebut kesepakatan kelas. Jadi itu musyawarah antara anak dan guru. Ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka udah tahu bahwa konsekuensinya harus apa. Sedangkan
peraturan kelas itu kita yang buat, jadi guru yang buat. Jadi anak kadang tidak tahu bahwa peraturan itu harus gini. Jadi anak kalau melanggar, mereka itu kan peraturan Pak Guru, bukan saya. Ketika keyakinan kelas kita sama-sama membuat, jadi anak harus bertanggung jawab juga tentang peraturan itu atau keyakinan kelas itu. Jadi lanjut Pak Jun. Nah ini pembentukan keyakinan kelas ini. Jadi tolong dibaca Bu Kusriah. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Iya, betul. Benar. Jadi terima kasih Bu Kos. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu harus kita buat bersama dengan murid. Jadi itu. Terus bentuknya positif. Terus lebih rinci Bapak Ibu, konkret. Bukan umum secara umum. Jadi begitu keyakinan kelas itu harus kalimatnya yang positif, jangan yang negatif. Jadi kalau anak tidak disiplin harus disiplin. Jawabannya seperti itu. Lanjut ke Arjun. Terus, nah ini yang terakhir. Jadi segitiga restitusi. Ketika ada pelanggaran, yang paling bagus itu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita garis bawahi, mandiri dan bertanggung jawab. Ketika mereka melakukan pelanggaran, jadi mereka tahu apa tanggung jawabnya ketika melanggar pelanggaran itu. Terus lanjut Pak Arjun. Berdasarkan prinsip ada 3 dari segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini anak-anak ini contohnya berbuat kesalahan itu wajar. Jadi ketika anak itu emosi, sedang emosi atau sedang kita harus dukung dulu sendiri, tenangkan dulu. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Jadi itu emosinya stabilkan dulu. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan dengan bagian dari proses pembelajaran. Yang satu pertama contohnya berbuat kesalahan itu wajar. Jadi begitu. Sebelum masuk ke yang lain, kita stabilkan dulu identitasnya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Itu. Terus dulu ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Selanjutnya Pak Arjun, yang validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini alasan kenapa anak itu melakukan kesalahan itu kita harus tanya dulu alasan atau latar belakang mereka melakukan kesalahan itu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berbahaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi itu alasannya. Mungkin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contohnya. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi yang kedua ini menanyakan alasannya kenapa dia melakukan pelanggaran itu. Terus lanjut Pak Arjun. Nah yang terakhir ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya termotivasi secara intrinsik dari jiwa anak sendiri. Jadi kita bisa menanyakan apa sih konsekuensinya atau sih sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita. Kalau tidak sesuai, apa sih keyakinan kelas kita, terus apa pelanggaran yang telah dilakukan, bagaimana solusinya yang harus dilakukan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Contohnya yang seperti ini, apa keyakinan kelas kita, jadi apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, terus seperti apa keyakinan kelas yang ideal menurut kamu, terus kamu ingin menjadi apa, jadi orang yang seperti apa. Jadi itu Bapak Ibu, ketika kita melihat anak melakukan pelanggaran, mudah-mudahan kita melakukannya sesuai dengan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan kita. Jadi sesuai dengan keyakinan kita atau tidak. Mungkin itu dari segitiga restitusi. Lanjut Pak Arjun. Nah ini terakhir, jadi penutup.
Jadi dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dengan sesuai kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun muridnya jadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, mungkin itu dari saya diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya. Mungkin kalau ada tanya dan sebagainya, karena ini kebetulan hari Jumat, waktu kita sholat Jumat, jadi ini agak lewat dikit. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti saja ya Bapak Ibu ya, karena ini udah siang. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Bapak Ibu. Ya, saya Ari, mungkin ada salah kata-kata dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi